gabutnya orang-orang yang membuat aturan-aturan seperti ini. Obrolan terkait tapera, tabungan perumahan rakyat. Tapera ini apakah efektif untuk dilaksanakan di Indonesia atau gak usah, ada aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris bersama kembali, tentunya dengan tema atau isu-isu yang memang sedang marak dibincangkan oleh semua orang. Nah, sebelum teman-teman nyimak video ngaji bris kali ini, pastikan teman-teman sudah melakukan subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman bisa klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Mari ngaji bris bersama. Nah, teman-teman tentunya tidak asing dengan isu atau obrolan terkait tapera, tabungan perumahan rakyat. Kali ini sangat sering dan sangat diperbincangkan sekali, banyak sekali pro dan kontranya, ramai diperbincangkan. Nah, kami mengutip dari website detik.com terkait tapera ini. Kita akan menjelaskan terkait aturannya hingga besaran iurannya. Nah, kalau teman-teman belum tahu tapera itu apa, tapera adalah singkatan dari tabungan perumahan rakyat. Dan dasar hukum tentang tapera sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tabungan perumahan rakyat atau tapera itu sendiri, kita simak penjelasan secara umumnya berikut ini sebagaimana dikutip dari Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan tapera. Nah, tapera sendiri adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan itu berakhir. Nah, ini ada di pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Yang dimaksud dengan peserta tapera adalah setiap warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan, yakni sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh peserta dan atau pemberi kerja. Siapa saja sih peserta tapera? Nah, peserta tapera terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dan telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah pada saat pendaftar. Untuk pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum juga dapat menjadi peserta tapera. Ini ada di pasal 5. Nah, pekerja sebagaimana dimaksud meliputi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, lalu pegawai aparatur sipil negara atau ASN, prajurit TNI, prajurit siswa TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja atau buruh BUMN, pekerja atau buruh BUMD, pekerja atau buruh BUMS, dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah. Ini tertera di pasal 7. Nah, teman-teman, kepesertaan tapera ini berakhir apabila memenuhi syarat yang meliputi telah pensiun bagi pekerja, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, dan peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Ini ada di pasal 23. Nah, adapun untuk mendapatkan pembiayaan perumahan dari tapera harus memenuhi persyaratan sesuai di pasal 38. Yakni yang pertama, mempunyai masa kepesertaan tapera paling singkat 12 bulan. Lalu yang kedua, peserta termasuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Yang ketiga, peserta belum memiliki rumah. Yang keempat, peserta menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama atau perbaikan rumah pertama. Nah, gimana sih pengelolaan tapera? Dalam aturannya ini dijelaskan teman-teman bahwa pengelolaan tapera adalah kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat yang dilakukan secara bersama dan saling tolong-menolong antar peserta untuk menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Pengelolaan tapera tersebut dilakukan oleh badan hukum yang disebut sebagai Badan Pengelola Tapera atau disingkat BP Tapera. Yang dimaksud dengan pengelolaan tapera yaitu meliputi pengerahan dana tapera, pemupukan dana tapera, dan pemanfaatan dana tapera.
Seperti dilansir di situs resmi BP Tapera, manfaat pembiayaan rumah Tapera atau produk Tapera dapat berupa program pembiayaan kepemilikan rumah pertama atau KPR Tapera. Lalu ada program pembiayaan perbaikan rumah pertama atau KRR Tapera. Ada juga program pembiayaan rumah pertama di atas tanah pribadi atau KBR Tapera dan program pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat non-ASN atau FLPP. Nah, di sini juga disebutkan teman-teman besaran pembayaran iuran Tapera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, besaran simpanan peserta atau iuran Tapera itu adalah 3% dari gaji atau upah peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 2,5%. Sementara besaran simpanan untuk peserta pekerja mandiri ditanggung sendiri sebesar 3%. Nah, saya kira obrolan Tapera ini banyak sekali pro dan kontranya ya teman-teman, dan khususnya nih, kan kalau di sini kan pesertanya tadi udah saya sebutin ya, ada CPNS, ASN, terus TNI, anggota Polri, pejabat negara, BUMN, BUMD, bahkan BUMS. Di sini adalah pekerja yang dimaksud untuk Tapera tadi, tapi kalau kita lihat realitanya teman-teman ya, banyak beberapa daerah atau kota yang memiliki UMK atau UMR rendah. Sedangkan di balik atau di samping dari UMR dan UMK itu kadang-kadang perusahaan itu kan mengget outsourcing ya. Nah, karyawan-karyawan swasta khususnya ini menurut kami sangat dirugikan sekali karena selain dari gaji UMK-nya rendah, dipotong 2 kali yang diberikan kepada outsourcing tadi yang digait oleh perusahaannya gitu. Ini kebanyakan perusahaan swasta ya teman-teman. Dan jadi gaji yang diterima oleh para karyawan swasta khususnya ini bakal berapa ribu atau berapa ratus ribu saja gitu. Jadi kayak miris banget gitu ya. Dan Tapera, apakah semua orang atau semua warga Indonesia itu akan bermukim atau memiliki rumah di perumahan gitu? Kan nggak juga ya teman-teman, banyak juga yang tidak ingin hidup di perumahan gitu. Jadi kayak ya di pedesaan aja gitu. Walaupun memang di sini ya mungkin para petani tidak disebutkan ya teman-teman. Cuman kan ya ngapain kalau teman-teman petani ataupun karyawan-karyawan swasta maupun negeri yang mana mereka tuh sudah memiliki rumah sendiri ataupun mereka punya cicilan lain selain rumah ya. Ada cicilan mobil, cicilan motor dan lain sebagainya, ngapain gitu adanya pengambilan lagi untuk Tapera ini. Saya kira banyak madorotnya sih ya teman-teman. Nah, untuk ngaji bersama kali ini silahkan teman-teman sharing dan ngobrol bersama dengan Paham Perempuan khususnya terkait menurut kalian gimana sih Tapera ini? Apakah efektif untuk dilaksanakan di Indonesia atau gak usah, ada aja deh gitu? Jangan sungkan untuk mampir di kolom komentar kami dan pastikan teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan dan teman-teman bisa like, share, dan komen. Semoga adanya video ini bermanfaat dan ya bisa menyadarkan semua warga masyarakat Indonesia khususnya terkait gabutnya orang-orang yang membuat aturan-aturan seperti ini. Tapera saya kira tidak perlu dilakukan, tapi ya silahkanlah diobrolkan di kolom komentar teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.